pragmatisme. Jadi sejarahnya pragmatisme itu lahir dan tumbuh berkembang di Amerika, yang ditetapkan sebagai pelopor pragmatisme itu adalah William James. Dialah yang memperkenalkan gagasan-gagasan pragmatisme. Ya, ada tokoh-tokoh lainnya ya, seperti yang disebutkan temanmu tadi, John Dewey atau Charles Peirce. Pragmatisme itu berasal dari kata Yunani, yaitu pragma, yang berarti perbuatan atau action, tindakan, practice. Kemudian isme itu sendiri berarti aliran atau ajaran atau faham. Oleh karena itu, pragmatisme merupakan sebuah faham atau ajaran yang menekankan bahwa pemikiran menuruti tindakan. Jadi pemikiran kita itu sejalan dengan tindakan kita, sejalan dengan perbuatan kita. Itu pragmatisme. Ada juga yang mengartikan pragmatisme itu adalah paham yang menaruh perhatian pada praktek. Baik, sekarang konsep pragmatisme itu. Jadi pragmatisme itu merupakan faham yang menganggap bahwa teori dinyatakan benar jika telah berhasil dipraktekkan. Jadi segala teori apapun itu dinyatakan betul kalau sudah bisa dipraktekkan. Kalau belum ada prakteknya, teori itu omong kosong. Nah, itu menurut pragmatisme. Kemudian kedua, pragmatisme itu mendorong kita untuk berpikir liberal, berpikir bebas. Dan pragmatisme itu selalu meragukan segala hal, selalu menyaksikan segala sesuatu. Jadi dia mendorong kita untuk berpikir bebas, tidak terikat dengan aturan-aturan, tidak terikat dengan aliran-aliran, tidak terikat dengan nilai-nilai. Kita bebas berpikir dan tidak terikat dengan keyakinan-keyakinan. Dia berangkat dari keraguan, dia berangkat dari sanksi, menyaksikan segala hal. Kemudian dia meneliti, mengobservasi. Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, pragmatisme itu tidak mudah percaya. Tidak mudah percaya pada kepercayaan sudah mapan. Jadi ada suatu keyakinan di suatu masyarakat yang berlaku, walaupun itu sudah mapan, sudah diyakini bertahun-tahun sekian lama. Maka orang pragmatisme itu tidak menerima itu. Dia meragukan, selalu berangkat dari keraguan. Sebelum dia mendapatkan bukti, dia membuktikan sendiri, maka dia tetap meragukan. Kemudian yang keempat, pragmatisme itu sangat mendewakan kemampuan akal, sangat mengagung-agungkan rasio dalam upaya mencapai kebutuhan kehidupan. Jadi ya itu pragmatisme, mendewakan akalnya, mengagungkan rasionya dalam menjalani hidup ini ya, dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Kemudian pragmatisme itu aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran itu apakah sesuatu itu memiliki kegunaan atau tidak.
Nah, jadi dia mengutamakan kegunaannya, manfaatnya dari sesuatu apapun itu. Dia menilai dari kegunaannya, manfaatnya ada apa tidak, gunanya apa dan tidak. Maka kebenaran itu menjadi relatif. Menurut pragmatisme itu kebenaran menjadi relatif. Tidak mutlak, tidak tetap. Misalnya mungkin contoh sekarang kita pada memakai masker. Itu relatif saja. Suatu hari nanti masker tidak berlaku lagi. Kalau ada penemuan-penemuan baru bahwa ternyata virus itu bisa dihindari dengan tanpa masker. Misalnya kalau ada penemuan seperti itu bisa saja tidak berlaku lagi. Jadi orang pragmatisme itu kebenaran tidak mutlak, dia bersifat relatif. Sesuai keadaan, sesuai situasi, sesuai kenyataan. Itu orang pragmatisme ya. Kemudian pragmatisme itu mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Jadi kembali lagi bahwa pragmatisme itu melihat dari sisi manfaatnya, sisi praktisnya. Kalau tidak ada bermanfaat, tidak ada manfaatnya, maka dia tidak terima. Tidak diterima sebagai kebenaran. Maka bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktisnya dari pengetahuan kepada setiap individu. Jadi yang penting itu kegunaannya. Pokoknya intinya pragmatisme itu adalah manfaatnya, gunanya kepada masyarakat, kepada individu-individu. Jadi intinya pragmatisme.